adalah dari internet. Pak Jimmy, mohon izin Pak Jimmy, mendengar suara saya? Sudah Pak, sudah terdengar Pak. Sudah, Pak Jimmy, terima kasih. Suara Ini, saya terdengar juga Pak. ya, terdengar, terdengar Pak. Terima kasih Pak Jimmy. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita simak bersama ya bagaimana Pak Jimmy menyampaikan kebijakan anti korupsi ya dari Inspektorat Jenderal 3 Kementerian Kesehatan yang membawahi kita bagaimana kita bekerja agar senantiasa on the track ya, tidak diperkarakan kemudian hari. Itu menjadi penting buat kita. Pak Jimmy, nama lengkapnya adalah Pak Jimmy Prengki W. Taulo, SEMM. Beliau adalah auditor muda di Inspektorat Jenderal 3 ya, Kementerian Kesehatan. Beliau kurang lebih 15 menit kemudian ke depan akan menyampaikan materi tentang kebijakan anti korupsi. Silakan Pak Jimmy. Pak Jimmy share sendiri ya materinya ya Pak Jimmy ya. Ya Pak, siap. Saya share sendiri. Ya, ya. Terima kasih Pak Jimmy. Silakan Pak. Izin Pak, selamat siang menjelang sore. Di Terima sini sudah kasih Pak. sore Pak Jimmy. Udah sore Pak ya? Sudah Ya ya. sore Pak. Mohon maaf Ya. sebelumnya dikarenakan ya mohon maaf Bapak Ibu. Sebelumnya dikarenakan tadi saya baru dapat dispo nih telepon dari Pak Osi jam 12-an kurang lebih ya. Jadi Pak Osi bilang ada terkait materi anti korupsi Pak ya. Terkait kebijakan anti korupsi ya yang dilakukan di inspektorat yang dicoba dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan. Mungkin dari segi judulnya belum memenuhi ya karena tadi yang diminta kebijakan, tapi mungkin ini isinya hampir-hampir sama Pak, kebijakan anti korupsi. Itu terkait perilaku anti korupsi dan strategi pemberantasan korupsi. Sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Jimmy. Saya dari Inspektorat 3 dalam hal ini diberi disposisi oleh pimpinan untuk membawakan materi terkait. Oke. Sebelumnya kita lakukan beri ini dulu topik pembahasan kita itu bagaimana adanya perilaku anti korupsi dan bagaimana strategi pemberantasan korupsi tersebut. Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio yang memiliki kata kerja corrupmi yang berarti bau busuk, rusak, atau menggoyangkan, memutar balik atau menyogok. Dalam bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris menjadi corruption. Korup atau dalam bahasa Prancisnya corruption dan bahasa Belandanya korupti. Hampir-hampir sama lah. Di Indonesianya kita kenal dengan kata korupsi. Nah, menurut definisi korupsi menurut Transparansi Internasional itu, korupsi itu adalah perilaku pejabat publik. Jadi pejabat publik yang bisa melakukan korupsi nih Pak. Pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan pada mereka. Secara hukum di Indonesia, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara perorangan korporasi. Itu tercantum juga di Undang-Undang Nomor 3199 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 berdasarkan 7 jenis korupsi. Mohon izin Pak, suara saya kedengaran kecil apa jelas Pak? Iya, mungkin kurang dekat Pak dengan speaker Kurang. yang dipakai oleh Pak Jimmy-nya. Oke, sekarang suara saya jelas? Lebih jernih ya, lebih jernih ya. Iya Pak, Ya, lebih jernih Pak ya. ya Jadi lebih saya jernih bisa Pak. lanjut. Ya Pak, lebih dekat seperti itu. Bisa ya, saya lanjut Ya nih. bisa, bisa. Ya. Oke, Silakan izin Pak. saya melanjutkan. Nah, dari teori tersebut yang menyebabkan korupsi menurut para ahli terdapat menurut Robert Kilat sering disebut dengan CDMA. Teori itu adalah teori terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas korupsi, yaitu menjadi direction plus monopoli. Singkatannya adalah CDMA. Corruption, Direction, dan Monopoli. Menurut Jack Bonley sering juga disebut Gone Theory. Dikatakan bahwa faktor ini yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Jadi faktor-faktor tersebut yang diperoleh dari korupsi adalah dia serakah, ada kesempatan, dia butuh, dan dia mengungkapkan.
Jadi menurut game teori seperti ini. Jadi dalam teori ini faktor kecelakaan potensial. Jadi cenderung itu orang itu menjadi serakah sehingga dia melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ada juga menurut korupsi menurut Donald LCC, yaitu fraud triangle. Itu teori korupsi yang berpengaruh terhadap fraud, kecurangan. Itu ada kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor itu menurut Desi merupakan mempunyai derajat yang sama. Jadi inti dari tiga pakar ini menyatakan korupsi itu ada suatu hal yang tidak baik dan merusak tatanan organisasi. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah faktor teori-teori menurut para ahli. Ada teori willingness, opportunity to corrupt. Teori korupsi ini terdapat kesempatan atau kelemahan sistem. Dan teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang dirasakan lebih besar dari biayanya. Jadi dia akan memikirkan kalau korupsi itu terjadi, manfaatnya lebih banyak dari biaya atau risiko yang didapatnya ketika dia melakukan korupsi. Nah, dari sini dari paparannya terdapat 30 delik, Pak. Delik pidana korupsi, yaitu menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hibah, hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, sampai kita baca sini sampai 30 itu saksi membuka identitas pelapor. Itu adalah delik-delik pidana yang masuk dalam tindak lanjut korupsi. Dari ketiga, bentuk jenis korupsi tersebut akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, Pak. 7 kelompok itu adalah: satu, dia merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan. Dan sering terjadi di lingkup kementerian inilah adalah gratifikasi. Di mana gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pembelian uang tambahan, fee, hadiah, uang, barang, rabat diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi dia lebih luas gratifikasi itu ke langkah pemberian dalam berbagai macam bentuk yang berhubungan dengan jabatan kita, Pak. Dari dampak korupsi di beberapa negara atau bidang sektor dapat kita lihat di sini, itu ada kerusakan lingkungan, itu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Terhadap politik dan demokrasi adalah munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, munculnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Jadi meluas nih, Pak, dari kerusakan lingkungan sampai ke politik demokrasi, pertahanan keamanan, sektor ekonomi, bahkan sampai ke birokrasi pemerintah yang menjadi tidak efisien layanan publik dan matinya etika sosial politik dan runtuhnya otoritas pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat perilaku korupsi yang tadi yang saya utarakan, bagaimana strategi pemberantasan korupsinya. Mohon maaf Pak Sebelumnya Jimmy, kita suaranya masih tahu kecil lagi Pak. nilai-nilai anti korupsi untuk memberantas korupsi. Mungkin kurang dekat Pak. Nah iya Pak, barusan sempat kecil sekarang lagi. Gimana Pak? Terima kasih. Jaringan juga Pak. Sekarang gimana Pak? Suara saya terdengar? Iya Pak, udah udah terdengar. Saya seperti itu. Lanjut ya Pak. Baik. Silakan Pak Jimmy, mohon maaf. Jadi nilai-nilai, ya Pak, izin. Nilai-nilai anti korupsi itu harusnya untuk menangani anti korupsi adalah jujur. Jujur di mana dia harus lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, peduli, itu mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, tanggung jawab, siap menanggung akibat perbuatan yang dilakukan atau tidak buang badan, kerja keras, yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu dan tidak asal-asalan, sederhana, berani, dan adil. Itu adalah nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan oleh masing-masing dari kita, Pak. Nah, ini contoh usaha mencegah dan menentang anti korupsi. Jadi sebagai ASN kita mempunyai peran pengawasan internal di instansi masing-masing, yaitu dengan menekan tingkat korupsi. Kita juga dapat menjadi role model anti korupsi dengan menjauhi tindakan yang bersentuhan dengan korupsi dan semua perilaku koruptif. Dan sebagai masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pidana korupsi, dan kita menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana dan tidak melakukan suap dalam terhadap pelayanan.
Jadi semua nilai-nilai tersebut itu harus kita punyai Pak dan kita lakukan untuk menentang anti korupsi. Berikut adalah strategi-strategi Pak. Strategi-strategi yaitu represif, perbaikan sistem dan edukasi kampanye. Umumnya ini merupakan kebijakan yang terus dilakukan oleh KPK dan ikut juga dilakukan oleh kementerian, yaitu melalui represif. Kalau secara represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau dan membacakan tuntutan. Ini berarti dia melakukan penuntutan langsung atau melakukan penindakan. Kalau strategi perbaikan sistem, sistem yang baik yang ditimbulkan itu bisa meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan integrasi dan sebagainya. Serta yang layer yang harusnya kita lakukan itu melakukan edukasi dan kampanye. Salah satu hal dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat. Oleh karena itu sering sekali dilakukan edukasi dan kampanye anti korupsi. Kami pun di lingkungan kami di Inspektorat Jenderal kami sering melakukan kampanye-kampanye melalui WBK, melalui penyeluan korupsi untuk menyadarkan atau menanamkan nilai-nilai itu kepada Satker agar terinfokan kira-kira mana-mana yang dampak-dampak korupsi itu yang bisa kita mitigasi Pak melalui kebijakan-kebijakan kami secara terus-menerus ke Satker. Yaitu kami juga mengajak untuk membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Salah satunya melalui PBAK yang ada di lingkungan Poltekkes yang dijadikan bahan ajar, yaitu melakukan pendidikan budaya anti korupsi. Nah, tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah menentang korupsi adalah tentunya tidak ada kemiskinan. Yang diharapkan nih Pak, tidak ada kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat terjamin, dan anak-anak mendapat hak sekolah. Nah, ini gratifikasi Pak. Gratifikasi secara luas itu adalah pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, fasilitas lain. Gratifikasi tersebut adalah baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik dan tanpa sarana elektronik. Jadi pejabat negara yang menerima gratifikasi terkait dari jabatannya berlawanan hukum serta tidak melaporkan KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima. Jadi ini ada dalam Undang-Undang 3199. Di kami pun ada di Kementerian Kesehatan sudah ada Permenkesnya terkait pengendalian gratifikasi. Ini contoh-contohnya ada perbedaan antara suap, gratifikasi, pemerasan, dan uang pelicin. Di mana kalau suap itu cenderung terhadap pemberian uang yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta, kalau gratifikasi lebih cenderung ke pemberian dalam arti luas. Jadi siapa kita diberikan apa kayak oleh-oleh, pemberian barang itu udah masuk gratifikasi. Terus pemerasan itu adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara yang berperan aktif melakukan pemerasan terhadap orang-orang korporasi dan yang memerlukan pelayanan. Serta ada lagi nih, uang pelicin yang cenderung adalah fasilitator atau payment yang menjadi hal yang dihadapi setiap hari-hari para pelaku bisnis. Ya, ini contoh salah satu gratifikasi di profesi kesehatan, yaitu upeti menulis resep. Dari menulis resep ini bisa ada gratifikasi karena dia menulis resep menunjuk ke satu merek dagang, sehingga itu dinamakan isu gratifikasi profesi kesehatan di sponsorship. Ini juga ada salah satu contoh gratifikasi tentang temuan aliran dana 800M dari industri farmasi. Berikut ini ada hubungan antara dokter dan industri farmasi. Contoh yang paling sering dilihat dari dokter, kewenangan menulis resep dan obatnya. Termasuk juga yang termasuk gratifikasi di bidang insentif dari dokter dan farmasi kesehatan. Nah, implementasi sponsorship Pak yang dilakukan oleh salah satu kebijakan oleh Kementerian Kesehatannya untuk menangkal anti korupsi ini adalah melakukan aturan pemberian sponsorship terhadap tenaga kesehatan Permenkes 58 tahun 2016. Dan ini terdapat penentangan pencegahan bersama gratifikasi. Ini ada juga yang kita di pengendalian gratifikasi ada Permenkesnya terkait. Nah, ini konsep pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Ini tugas-tugas KPK Pak, dapat dilihat pencegahan, penindakan, dan koordinasi,
Ini strateginya yaitu melalui pendidikan, yaitu tidak ingin melakukan korupsi, baru dilakukan pencegahan dan penindakan, yaitu tidak bisa melakukan korupsi. Kalau penindakan itu takut melakukan korupsi. Jadi kita masuk ke awalnya mendidik dulu supaya kita tanamkan untuk tidak melakukan korupsi. Kalau berikut lagi layer berikutnya adalah pencegahan agar tidak bisa melakukan korupsi, itu melalui sistem penindakan itu yaitu takut melakukan korupsi, sehingga orang yang sudah korupsi takut ketika dia ditindak. Ini contoh-contoh Pak, ini ada pemotongan hukuman, salah satu contoh-contoh yang korupsi yang hit yang beberapa tahun ini. Ini ada dari Jasa Pinangki, dapat kita lihat contohnya yang ini yang Gayus, contoh yang Gayus yang dia hobi plesir saat di penjara. Ini juga salah satu contoh penjara mewah koruptor di lapas. Nah, ini korupsi corona. Salah satunya ini ada salah satu statement dari Pak Firly Bahuri selaku Ketua KPK terkait hukuman mati untuk korupsi corona. Demikian Pak, terima kasih Pak. Demikian paparan saya sudah selesai. Terima kasih Pak Jimmy. Kita berikan aplaus ya untuk Pak Jimmy dan untuk kita semua. Pak Jimmy, terima kasih banyak Pak Jimmy. Pak Jimmy, boleh ada satu pertanyaan mungkin kalau ada pertanyaan untuk Pak Jimmy? Boleh Pak, silakan Pak. Boleh, ya. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita berintegritas ya. Semuanya dalam rangka apa yang kita kerjakan hari ini, kemarin, dan esok hari itu tidak diperkarakan kemudian hari. Ya, seperti itu. Kita setuju, integritas harus kita miliki oleh semua tatanan, baik kita-kita yang sudah sepuh-sepuh apalagi, ataupun yang masih muda-muda. Karena kita berhadapan dengan bekerja dengan masyarakat yang makin lama makin cerdas berpolitik dan makin cerdas meneropong apa yang kita kerjakan dan kritis ya, itu penting. Silakan Bapak Ibu sekalian, satu pertanyaan saja untuk Pak Jimmy. Ada? Satu ya, Pak. Baik Mbak, tolong Mas Dadan, silakan Mbak. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak Pak ya. Singkat saja Pak, mohon disampaikan secara singkat saja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Simba dari Nusa Tenggara Barat, Pak. Saya ingin bertanya tentang gratifikasi yang Bapak jelaskan tadi berkaitan daluarsanya. Saya pernah membaca beberapa buku ya. Mungkin saya keliru pemahaman saya itu tentang ada masa gugurnya tuntutan dalam suatu perbuatan hukum. Artinya apabila kita tidak menuntut seseorang dalam waktu tertentu, maka melewati batas itu dia tidak akan bisa dituntut lagi, begitu. Untuk gratifikasi tadi ada batasan apabila dalam 30 hari tidak melaporkan, saya tidak tahu apakah ada sanksinya atau tidak. Nah, apabila dia melaporkan lebih dari 30 hari setelah mendapatkan gratifikasi, apa sanksinya? Nah, yang utama adalah kira-kira itu Pak tadi, apakah gratifikasi ini punya masa daluarsa atau tidak seperti tuntutan-tuntutan pelanggaran hukum lainnya. Itu saja Pak, terima kasih. Pak Jimmy, bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Izin Pak, saya menanggapi Pak Siwa ya dari Nusa Tenggara Barat ya. Suara saya terdengar Pak ya? Halo Pak, suara saya terdengar ya? Iya Pak. Terdengar suara saya kan? Terdengar Pak, terdengar. Oh, saya kira nggak terdengar. Jadi Pak, untuk terkait yang Pak. Coba saya catat tadi terkait untuk tuntutan yang perbuatan hukum ya, yang hirang tidak dapat dituntut lagi ini, kayaknya saya belum pernah dengar ini Pak terkait ini. Apakah ini merupakan ada terkait perubahan KUHP yang baru Pak? Apa tidak? Kalau apakah ada masa kadaluarsa, mungkin Pak orang hukum yang lebih mengetahuinya Pak. Kalau terkait ini ya Pak, terkait yang tuntutan hukum ya, terkait tindakan ini. Apakah ini ada apa enggak, apakah ini masuk dalam revisi KUHP yang terbaru apa tidak, saya juga belum mengetahuinya Pak, terkait ini yang masa kadaluarsa. Terus terkait gratifikasi, apakah, tadi kalau nggak salah ada kadaluarsa apa ya, gratifikasi ya?
yang 30 hari ya. Yang pemahaman saya tadi ya 30 hari. Jadi itu masa 30 hari Pak diberikan kepada kita kalau kita menerima suatu pemberian atau jasa dari yang berhubungan dengan pekerjaan kita, kalau kita tidak melaporkannya dan itu terbukti Pak, terbukti maksudnya ada yang melaporkan kita menerima hal tersebut dalam waktu 30 hari, kita bisa dikenakan tuntutan hukum Pak. Gitu. Jadi masuk ke pasal gratifikasi. Makanya diberi waktu selama 30 hari, Pak. Seperti itu. Terus, apalagi, Pak? Udah ya, itu aja, Pak ya? Yang Pak Cukup Siwa ya, itu. Pak Siwa. Cukup, Pak Jimmy. Cukup ya? Iya, cukup, Pak Cukup ya? Jimmy. Oke. Atau, baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup dulu ya. Untuk materi dari Inspektorat Jenderal 3 yang membina kita, membina Direktorat Jenderal P2P, semuanya ya dalam pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya itu agar senantiasa on the track itu Pak Jimmy lah tempatnya kita minta tolong didampingi dalam segala sesuatu ya sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas kita ya sebagai tenaga kesehatan dalam rangka P2P ya P2P karena ada yang bekerja juga selain menjadi penanggung jawab kegiatan DBD dan arbovirosis lainnya juga sebagai tenaga lainnya ya sebagai tenaga casing, tenaga surveillance dan tenaga penyakit NTDs lainnya mungkin seperti itu. Baik Pak Jimmy, terima kasih Pak Jimmy atas waktunya yang sudah luar biasa memberikan materinya dan senantiasa memberikan pencerahan kepada kami agar kami bekerja, bertugas dan melaksanakan kewajiban-kewajiban senantiasa ada dalam aturan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan oleh pemerintahan kita agar semuanya tidak diperkarakan kemudian hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Jimmy, terima kasih banyak Pak Jimmy. Mohon waktunya nanti kalau ada kami minta lagi Pak Jimmy hadir untuk event-event berikutnya. Kita berikan aplaus untuk Pak Jimmy dan kita semua. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak. Saya izin live Pak ya. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terjadwal di undangan yang sudah Bapak Ibu sekalian baca, mungkin jadwal kita sekarang jam 15 berapa? Jam 15 tepat ya. Itu materi DIC, PhD, Kemenkes. Beliaulah yang CRP, Sistem Informasi Arbovirosis dan yang lainnya ya. Dalam rangka menghindari redundansi ya. Ada satu data yang diulang-ulang memakai aplikasi lain menjadi numpuk datanya. Itu dalam rangka